Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin udah ikut Zoom. Jadi materinya karena kemarin yang di Zoom itu ternyata nggak kerekam, jadinya saya bikinin aja video tutorialnya ya. Jadi eh, rangkuman dari yang kemarin. Nah, untuk awal mungkin saya akan eh, apa memberikan materinya tentang TikTok organik. Jadi TikTok tuh sekarang ada dua, ada yang organik, ada yang memang berbayar atau kita ngiklan. Nah, biasanya sih kebanyakan hampir 80% pengguna TikTok memang bermainnya secara organik. Nah, kita akan coba bahas sedikit tentang TikTok organik ini. Nah, di TikTok itu sebetulnya eh, kita punya pegangan tiga ya. Yang pertama adalah Creative Insight, kemudian Trend Discovery, kemudian sama tools dan audionya. Kita bahas satu-satu. Nah, ini dari Creative Insight ya. Itu ada yang di layar ada satu, dua, 8 ya, 8 aspek yang memang eh, sangat berpengaruh terhadap TikTok organik. Secara umum memang ini juga dipakai yang biasa kita lakukan. Jadi di TikTok itu untuk videonya itu eh, durasi yang di apa namanya yang dianjurkan itu adalah video durasinya itu 21 sampai dengan 34 detik per video. Nah, 21 sampai 34 detik ini ya, itu sangat berpengaruh nanti sama orang melihat kemudian mendapatkan informasi dari apa yang mau kita sampaikan. Tentunya kuncinya itu adalah dari 3 sampai 5 detik pertama bagaimana nanti kita mempertahankan orang supaya mau nerusin video kita. Nanti kita coba bahas. Kemudian yang kedua adalah video quality-nya. Artinya video quality di sini pada saat pengambilan video itu TikTok menyarankan untuk kita mengambil video dengan quality videonya atau kualitas videonya itu yang HD, high definition, atau minimal yang 720. Jadi jangan yang di bawah itu. Kenapa? Karena kan pasti kalau misalkan videonya kita burem atau misalkan hasilnya nggak bagus juga orang biasanya langsung skip. Nah, jadi teman-teman usahakan pada saat ngambil video TikTok itu teman-teman menggunakan kualitas video yang memang dianjurkan sama TikTok. Berikutnya adalah aspek rasionya. Aspek rasio di sini adalah 9 banding 16. Kalau 9 banding 16 berarti kita beranggapan bahwa video itu kan ada dua, ada yang landscape, kemudian ada yang potret. Nah, untuk yang 9/16 ini adalah yang potret. Jadi teman-teman kalau ngambil video untuk TikTok itu memang disarankan adalah videonya yang apa namanya, yang 9/16. Kemudian juga eh, sound on, artinya sound on di sini teman-teman juga harus memastikan bahwa setiap video itu ada suaranya, baik itu suara kita maupun suara dari musik yang memang sedang viral. Jadi teman-teman juga mesti mesti mencari referensi musik-musik yang memang sedang viral. Kalau misalkan videonya kita nggak mau pakai sound kita, ya
cari musik yang memang sedang viral, kemudian di video itu kita berikan animasi-animasi tulisan yang memang memberitahukan atau produk knowledge-nya jelas. Jadi nggak bertele-tele, langsung pada poinnya. Jadi kalau misalkan kita jualan ya berarti kita langsung ke selling pointnya. Kemudian juga ada scan variate. Artinya scan variate di sini itu adalah teman-teman juga harus bisa memvariasikan tampilan-tampilan dari video yang diupload. Yang paling sederhana itu adalah kalau misalkan kita bikin video slide. Jadi ganti-ganti fotonya, misalkan kalau misalkan kita jualan rumah, video pertama apa namanya, tampak depan, video kedua ruangan dalam, video ketiga misalkan halamannya, atau misalkan foto foto yang bentuknya eh, potret ya, itu sama kita digabungkan, dijadikan slideshow. Kemudian setelah kita gabungkan dengan efek-efek animasi transisi yang bagus, nanti baru kita upload, kita jadikan video. Kemudian juga eh, CTA. CTA ad ini maksudnya adalah call to action ya. Nah, kalau di TikTok, kalau untuk yang berbayar, CTA-nya, call to action-nya itu didirect langsung ke website atau ke landing page. Beda dengan pada saat kita apa namanya? Kalau kita ngiklan di Facebook atau di Instagram ya, itu kan CTA-nya kan bisa pakai WA-Me. Nah, kalau di TikTok nggak bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, punya website ya boleh, nggak apa-apa dicantumin di situ link websitenya, atau teman-teman langsung tulis aja. Jadi tidak menggunakan WA-Me, tapi lebih langsung ke tulisan, misalkan hubungi kami di 08 sekian sekian sekian. Nah, selanjutnya adalah voice over. Nah, voice over ini maksudnya kita menjadi mengisi suara di video kita. Jadi kalau pada saat teman-teman ngambil video, teman-teman nggak mau ngevlog ya, maksudnya nggak mau ngevlog tuh berarti kan sambil ngambil video sambil ngomong kan. Kadang-kadang kita suka salah ngomong. Nah, untuk menghindari itu ya, baiknya adalah teman-teman ambil video aja tanpa suara. Kemudian setelah itu pas pada saat mau di upload, teman-teman baru ngisi suaranya. Jadi pakai voice over kita sendiri. Jadi misalkan saya ngambil video tanpa suara, kemudian setelah itu kita isi suara. Biasanya sih yang paling sederhana mungkin kalau kalau untuk voice over yang paling umum itu biasanya sih pakainya pakai KineMaster aja ya. Aplikasi itu cukup lah untuk ngedit, kemudian untuk ngisi voice over itu udah cukup. Kemudian juga di sini yang terakhir adalah close caption on. Nah, close caption on ini teman-teman harus bisa memberikan caption caption close-nya tuh seperti apa. Jadi closingnya tuh seperti apa. Entah itu dari omongan, entah itu dari tulisan. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah best practice performance untuk TikTok. Jadi yang tadi saya apa namanya, saya sampaikan bahwa memang di sini yang pertama adalah resolusi video 720p minimal ya, atau lebih tinggi, berarti kan HD. Karena apa? Karena memang menimbulkan peningkatan konversi yang cukup tinggi ini 312% dibandingkan dengan video yang memang dengan resolusi rendah. Artinya orang kan pengennya ngelihatnya kan memang ngelihat yang hasilnya bagus ya videonya ya. Kemudian juga video dengan rasio tinggi lebar 9:16. Nah, ini juga meningkatkan konversi yang cukup bagus juga, 91%. Nah, teman-teman mesti perhatiin juga untuk ukuran si rasionya ini 9:16. Kemudian menambahkan audio. Nah, tadi kan apa namanya? eh, kita cari musik-musik yang yang lagi viral atau yang lagi rame. Nah, ini juga bagus untuk meningkatkan tayangan, rasionya sekitar 16%.
Kemudian video dengan durasi, nah ini nih, video dengan durasi 21 sampai dengan 34 detik menunjukkan peningkatan konversi sebesar 280%. Nah, tapi kan kita bagaimana kita bisa mempertahankan atau membuat orang bisa nonton video kita tuh sampai selesai, anggap misalkan 21 detik gitu ya. Kita bagaimana kita mempertahankan atau membuat orang supaya mau selesai nonton video kita 21 detik. Tentunya di detik 3 sampai 5 detik pertama itu teman-teman harus bisa membuat suatu video atau satu kata-kata atau eh, satu hal yang menarik yang wow gitu, yang bisa membuat orang tuh oh iya penasaran nih, terusin nontonnya sampai selesai 21 detik. Nah, seperti itu. Itu silakan teman-teman nanti bisa cari referensi dari video-video yang memang viral atau misalkan memang menurut teman-teman menarik. Kemudian juga di sini menambahkan ajakan tindakan. Nah, ini adalah CTA tadi, call to action. Kemudian juga menambahkan voice over. Nah, suli suara tuh berarti voice over. Kenapa? Karena memang dengan kita membuat suara atau menerangkan suara dan mengisi suara, biasanya orang lebih 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 mengerti maksud dan tujuan dari video kita yang kita apa namanya yang kita upload itu. Next ya. Nah, organic TikTok. Nah, organic TikTok teman-teman bisa melihat referensinya. Jadi nanti nanti saya liatin ya. Itu jadi ada top ads. Jadi kita bisa lihat di TikTok itu top ads tuh yang lagi rame tuh apa aja sih. Nah, kemudian juga ada trend discovery, lihat tagar ya, artinya ada hashtag juga, kita bisa lihat hashtag yang lagi rame, itu bisa kita gunakan selama memang hashtag itu berhubungan dengan bisnis yang kita tawarkan. Kemudian audio library, ya ini udah pastilah ya. Jadi kita juga bisa lihat stok musik di TikTok apa aja, genrenya apa aja. Nah, terus yang viral yang mana? Nah, ini bisa kita gunakan juga. Nah, tools audio kreatif video. Nah, ini juga teman-teman juga memang diharapkan eh, bisa membuat video yang kreatif ya. Nah, toolsnya sebetulnya yang biasa dipakai itu biasanya yang paling sederhana kalau teman-teman pernah atau masih sering pakai Canva, di Canva ada. Jadi enak. Di situ di Canva tuh sudah ada apa namanya? Template untuk video TikTok. Jadi kita tinggal drag and drop aja, enak banget lah. Kemudian juga nanti ada referensi juga di TikTok. Jadi video-video yang lagi viral, terus cara bikin videonya seperti apa, animasinya kayak gimana, itu nanti ada di TikTok. Kemudian juga yang tadi ini jadi ini kan Canva nih ya. Kemudian ini adalah video yang memang cara membuat video di TikTok ini. Kemudian ini adalah yang library musik tadi. Jadi nanti kita lihat di TikTok ada untuk apa namanya fitur-fitur ini. Nah, ini juga menjadi poin penting ya. Kenapa? Karena memang ini yang akan eh, menjadi interaksi di video kita. Jadi sampaikan pesan merek Anda dengan jelas. Kemudian jadikan kreatif Anda menonjol, dalam artian ya kita harus sekreatif mungkin dalam membuat video TikTok. Terus jadilah otentik dan personalisasi, jadilah diri sendiri. Jadi video kita ini harus otentik, harus dan mewakili apa yang memang eh, mau kita sampaikan. Terus kemudian sesuaikan dan penuhi TikTok. Sesuaikan ya tadi aturan dari algoritma TikTok itu kan sebetulnya TikTok tuh suka dengan video-video yang memang ikut aturan mereka.
Nanti di belakang ada ya slide berikutnya. Terus main lagi ya tentunya di sini adalah kita memang dipaksa untuk aktif di TikTok. Jadi kalau saran saya sih seminggu sekali lah ya minimal kita bikin video, kita upload di TikTok walaupun sebetulnya gambarnya itu aja. Tapi ya kita apa namanya? Kita bikin sekreatif mungkin gitu dengan ganti-ganti tema dan sebagainya untuk kita upload terus dari produk yang kita jual. Nah, ini juga manfaatkan kekuatan suara. Artinya apa? Artinya memang di sini kekuatan suara di sini maksudnya adalah manfaatkan musik-musik yang sedang viral. Kemudian juga saya biasanya pernah pakai voice over, jadi pernah bayar orang untuk mengisi suara di video. Karena apa? Karena memang suaranya bagus. Nah, ini juga cukup cukup menarik juga sebetulnya. Jadi kalau ada teman-teman yang memang suaranya menarik, bagus gitu ya, intonasinya bagus, nah boleh tuh dimanfaatkan tuh. Kemudian sampaikan pesan utama Anda lebih awal. Nah, ini juga memang jadi apa namanya? Jadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena orang itu salah satunya kalau dia mau melanjutkan melihat video kita sampai selesai, dia biasanya akan melihat dari pesan pertama atau pesan utama kita dulu. Kalau kita jualan rumah ya maka selling pointnya langsung aja misalkan diskon 50% misalkan untuk pembayaran DP selama bulan Januari. Nah, misalkan gitu. Kemudian jaga agar cerita Anda tetap nyata dan menghibur. Maksudnya di sini adalah ya videonya real ya. Videonya real, kemudian juga kalau memang mau bercerita, alur ceritanya juga teman-teman jangan acak-acakan. Kalau kita jualan rumah ya berarti dari mulai kita video lingkungan, kemudian video pasumnya, kemudian baru mulai nunjukin rumahnya secara global, kemudian masuk ke dalam rumahnya seperti apa. Nah, ini juga mangga silakan nanti teman-teman bisa berkreasi. Kemudian hamparan teks yang ringkas dan inovatif. Nah, ini jadi nggak boleh ngeyayai kalau kata orang Sunda mah nggak boleh banyak cerita gitu. Dengan tulisan ya, dengan tulisan tuh nggak boleh banyak cerita. Kenapa? Karena memang durasinya videonya nggak terlalu panjang. Kemudian juga teksnya juga lebih ke lebih ke informatif yang memang selling point. Jadi jangan terlalu banyak tulisan juga. Terus kemudian sertakan ajakan bertindak. Artinya ajakan bertindak ya tadi call to action. Misalkan untuk survei minggu ini akan mendapatkan potongan 25% DP misalkan. Kemudian hubungi kami di nomor WA 08 sekian sekian sekian. Artinya apa? Artinya memang kita mengajak eh, orang untuk bisa berinteraksi atau misalkan bisa langsung direct ke nomor kita, ke WhatsApp kita untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Seperti itu. Nah, ini yang paling keren nih. Jadi di TikTok itu sebetulnya di videonya itu ada yang namanya safe zone. Banyak banyak alasan, salah satunya ya alasan yang disapprove yang sering ditemukan itu adalah mereka melanggar safe zone ini. Maksudnya disapprove gimana, Kang? Jadi gini, video-video yang kita bikin nih diupload pasti diupload, ada pasti ada ya. Di galeri kita pasti ada, tapi yang ngelihat nggak ada. Mau ditulisin pakai hashtag FYP atau enggak, tetap aja ada mah ada, cuman nggak akan ada pergerakan, nggak akan ada orang yang ngelihat. Nah, ini nih salah satu algoritma yang memang ada di TikTok. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa yang hijau ini ya ini adalah zona safe zone-nya. Jadi ini kalau misalkan kita mau bikin tulisan-tulisan, nambah-nambah tulisan ya, lebih baik di atas sini ya, kemudian di bawah sini aja. Nggak apa-apa. Tapi jangan di tengah ini. Kenapa? Karena memang safe zone ini fungsinya adalah untuk
fokus. Jadi kalau misalkan kita ngambil video perumahan gitu ya, pastikan layarnya layar penuh ini ya. Cuman teman-teman harus perhatikan bahwa di sini ada safe zone. Nah, safe zone ini yang perlu teman-teman perhatikan. Artinya fokusnya di sini. Jadi misalkan kalau misalkan gambar rumah ya berarti gambar rumahnya di sini nih. Gitu. Ini teman-teman harus diperhatikan juga. Sangat harus diperhatikan. Kemudian juga untuk deskripsinya. Nah, deskripsi di sini itu ada 3 baris ya. Jadi jangan terlalu banyak untuk deskripsi juga jangan terlalu banyak. Cukup 3 baris saja. Jadi informasi eh, apa namanya yang selling pointnya di sini jangan terlalu panjang. Kemudian apa namanya call to actionnya ya nomor telepon dan sebagainya mangga silakan di sini. Tapi jangan terlalu banyak. Di sini kan ada yang 3, ada yang 4, kemudian ada yang 5. Nah, maksimal seperti inilah, nggak apa-apa, is okay gitu loh. Ya. Nah, ini kalau yang biru ini yang learn more ya, ini biasanya yang pasang iklan. Jadi kalau yang pasang iklan itu dia ada tombol ini, learn more. Nah, ini kalau diklik dia pasti larinya ke website atau landing page. Ya, teman-teman wajib hukumnya itu memperhatikan yang safe zone ini. Kemudian, nah di TikTok sendiri ya ini juga sama seperti yang tadi sering di disapprove karena apa? Karena memang melanggar melanggar apa? Melanggar aturan main TikTok algoritmanya. Salah satunya adalah TikTok itu sangat-sangat memperhatikan grammar penulisan. Jadi kalau kita nulis kayak gini, S titik A titik L titik E, nah misalkan sel gitu ya. Nah jangan di gini, selnya sel biasa aja, S A L E gitu, grammarnya. Kemudian juga jangan menggunakan apa namanya icon-icon kan biasanya suka biar kelihatan keren gitu ya. Nah, banyak yang menggunakan icon-icon seperti ini. Ini juga jangan. Kemudian juga jangan menaruh emot, emoji atau GIF di safe zone tadi, menghalangi fokus. Nah, seperti ini juga nggak boleh. Jadi teman-teman harus perhatikan. Kemudian juga secara bahasa juga kalau bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Inggris aja. Jangan dicampur-campur. Bahasa Indonesia iya, bahasa Inggris iya. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Saya juga masih sering gitu. Cuman ternyata di TikTok itu eh, boleh, cuman akhirnya hasil video kitanya nggak maksimal. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu tentang TikTok secara apa namanya pembahasan secara organik. Nanti kita akan belajar lagi lebih dalam terkait dengan ads TikToknya ya. Nah, berikutnya saya coba ngasih gambaran juga ke teman-teman tentang YouTube ya. Jadi di YouTube itu sebetulnya ada perubahan algoritma di 2022 ini nggak terlalu signifikan, nggak terlalu banyak yang berubah. Nanti saya kasih tahu. Jadi kalau kita sebagai seorang marketing, kita itu bagaimana bisa membuat video kita itu ada di halaman pertama. Kita nggak nyari subscribe, nggak nyari komen, nggak nyari like. Ini teman-teman mesti mesti diingat ya. Kita tidak mencari itu, tapi kita mencoba membuat bagaimana video kita itu ada di halaman 1, 2, 3. Sorry, halaman 1 urutan ke 1 sampai ke 12. Terserah mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10, nomor 11, nomor 12, terserah. Tapi yang penting itu adalah kita ada di halaman 1. Bagaimana membuat video supaya kita ada di halaman 1? Karena ini juga berpengaruh sama dengan apa namanya algoritmanya TikTok. Jadi saya akan coba ya. Jadi kalau misalkan saya akan coba misalkan rumah dijual
Jatinangor. Nah, ini. Nah, teman-teman, orang pada saat ngetik rumah dijual Jatinangor, ya, maka kan akan muncul video. Nah, video ini yang disebut dengan halaman satu. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, nah, rumah dijual, rumah 2 lantai mewah Bandung, Grand Sayang Jatinangor. Nah, ini video saya ada di nomor kedua. Itu review rumah mewah di Jatinangor, dijual rumah dijual Jatinangor 2020. Nah, kata-kata kunci. Jadi kalau kita mau nge-upload video tuh, kita lihat dulu kata-kata kunci di sini yang paling banyak apa nih? Yang paling relevan ya. Yang paling relevan apa? Nah, ini kita apa namanya? Kita lihat. Ini kebenaran akhirnya ya. Halaman satu tuh kan satu videonya ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Nah, 12 video. Bayangkan teman-teman. Ini yang rumah di Jatinangor yang ini sampai halaman 12 ini itu semua satu project. Ini panorama land semua. Ini panorama land ya. Kemudian ini panorama land ya. Kemudian mana lagi? Ini panorama land. Kemudian mana lagi nih? Ini panorama land. Kemudian saya juga panorama land ya. Nah, bayangkan beberapa agent ada di sini di halaman satu semuanya dengan project yang sama, tapi judulnya beda-beda. Dan teman-teman yang ada di sini itu lihat nomor teleponnya semua di depan. Ini depan ya. Ini ada nomor teleponnya. Nah, salah satu yang berpengaruh di video YouTube itu adalah pada saat kita membuat deskripsi. Artinya apa? Membuat judul ya yang memang berdasarkan kata orang yang paling banyak dicari. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini rumah dijual Jatinangor ya. Ini kan global. Jatinangor tuh global. Jatinangor tuh gede, luas. Jadi mau yang mana gitu. Nah, ini adalah kata kunci. Jadi kalau misalkan kita ketik rumah dijual Jatinangor, maka di sini ada referensi nih. Atau misalkan kita ngelihatnya di Google. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat kata kunci SEO yang menurut Google banyak dicari ya, ini kita bisa di sini bisa lihat, jadi dijadikan referensi kita. Rumah dijual Jatinangor. Nah, ini bisa dijadikan sebagai kata kunci ya, kata kunci atau nanti bisa dijadikan sebagai hashtag buat kita. Jadi teman-teman cari referensinya di sini juga nggak apa-apa atau dari judul yang sudah ada. Jadi kalau misalkan coba kita bikin video ya, nanti biar kelihatan. Kita upload dulu. Nah, ini. Nah, jadi pada saat teman-teman bikin judul ya, ini perlu diperhatikan yang pertama harus dimasukkan di judul itu adalah nomor telepon 0891234998. Nah, baru strip, kemudian misalkan rumah dijual Jatinangor. Kemudian kalau misalkan memang di situ dekat Unpad, maka di sini kita ketik aja Unpad, ITB, STPDN. Nah, rumah 2 lantai, rumah minimalis 2021.
2021, 2022. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian ini kita copy ya. Ini kita copy, kita paste di sini ya. Kemudian teman-teman baru jelasin deskripsinya. Luas berapa dan sebagainya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan ya, teman-teman, di sini ada yang namanya hashtag. Jadi di show more ini ya. Ini kalau kita lihat, nah, di sini ada tag. Nah, tag ini bisa teman-teman isi, misalkan Unpad, Jatinangor, Bandung, rumah murah, rumah dijual, dan seterusnya ya. Silakan dipenuhkan. Ini kan maksimal kan 500 karakter. Nah, ini kita manfaatin 500 karakter ini kita manfaatin. Nah, setelah itu kategorinya survei membuktikan kategori paling banyak itu adalah news dan politik ini. Jadi kita pilih news dan politik, kemudian baru kita next. Kemudian next, udah gitu upload. Jadi teman-teman mesti diperhatikan pada saat kita membuat video, cantumkan nomor telepon di depan. Ya. Untuk apa? Karena ini yang akan ngedorong video kita bisa di halaman pertama. Jadi algoritmanya YouTube itu salah satunya adalah dia angka dari 0 sampai dengan 10. Nah, kita cantumkan di depan si nomor telepon ini. Seperti itu. Oke. Nanti teman-teman boleh coba praktek. Nanti share-share ke saya nggak apa-apa. Oke. Itu untuk YouTube ya. Nah, sekarang untuk teman-teman yang kemarin apa namanya sudah punya tools Facebook ya. Nah, saya akan tunjukin ke teman-teman tools yang kemarin teman-teman punya, cara penggunaan yang sederhananya. Ini namanya Facebook Blaster Pro. Jadi teman-teman nanti apa namanya tinggal install dari link yang saya kasih, kemudian masukin kode lisensinya, kemudian login ke Facebook teman-teman. Nanti kita lihat di sini bagaimana cara memainkan atau cara kerja dari si tools Facebook ini. Kalau muncul script error ini di yes aja ya. Jadi teman-teman tinggal di yes aja. Nah, nanti dia baru mulai muncul ininya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman yang belum masukin kode registrasi, nanti kode registrasinya masukin di sini. Nah, setelah kita masukin ya, baru nanti apa namanya? Kita mulai bekerja dengan ini. Ini saya gedein biar teman-teman kelihatan jelas. Nah, teman-teman, fungsinya sebetulnya adalah Facebook Blaster Pro ini untuk ngebangun kolam. Jadi teman-teman mindsetnya harus mulai sedikit berubah, di mana kolam ini adalah lahan untuk kita bisa jualan dengan target yang tepat. Cara targetnya gimana? Cara dapat targetnya gimana? Nah, di sini itu ada 3 fitur. Yang pertama getter ID. Di sini getter ID itu di sini ada friend request ya. Kemudian ada messenger dan wall poster. Biasanya yang saya pakai itu cuman friend request sama messenger. Wall poster enggak. Kenapa? Karena kalau kita pakai wall poster nanti nyampah di wallnya mereka. Jadi kita mendingan pakainya 2 fitur ini aja. Yang pertama friend request, kemudian yang kedua adalah messenger. Untuk mendapatkan targetnya ya, teman-teman pastikan teman-teman bisa mencari target yang tepat. Misalkan gini, misalkan saya akan coba misalkan Kota Baru Parahyangan. Baru Parahyangan.
Parahyangan. Coba kita cari ya. Nah, ini Kota Baru Parahyangan. Nah, yang saya maksud di sini adalah mencari targetnya ya. Jadi di Kota Baru Parahyangan itu dia kan sering posting tuh ya, sering ada postingan gitu. Nah, kita bisa lihat nih dari postingan si Kota Baru Parahyangan nih, kira-kira ada yang nge-like-nya banyak nggak gitu. Coba saya lihat misalkan ini deh, ada postingannya nggak ya? Oh, ini aja nih. Nah, misalkan ini. Jadi di sini ada 30 like nih ya. Di sini ada 30 like nih. Nah, 30 yang like ini kita buka ya. Kemudian kita cek. Nah, ini adalah orang-orang yang like dari postingan Kota Baru Parahyangan. Kenapa saya ambilnya Kota Baru Parahyangan? Karena kebetulan saya punya project yang dijual di daerah sekitar situ. Jadi bisa saya tawarkan ke mereka. Satu itu. Yang kedua, mereka bisa dijadikan kolam, dimasukkan ke kolam kita. Caranya seperti gimana? Caranya nanti friend request. Jadi ini kita ambil dulu. Cara ngambilnya gimana? Nah, di sini ini ada getter ID ya, kemudian kita getter ID. Nah, ini ketarik nih. Kemudian ini halaman satu kan. Nah, ini halaman 2 kita tarik lagi. Kemudian halaman 3 kita tarik lagi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah yang namanya UID, unique ID dari setiap pengguna Facebook ya. Nah, ini bisa kita jadikan target dengan cara kalau misalkan kita friend request, maka nanti kita tinggal import di sini, kemudian start request. Jadi kalau kita klik ya start request ini, maka secara otomatis si tools ini akan mengirim permintaan pertemanan ke orang-orang ini gitu. Oke, ini saya stop ya. Kemudian juga di sini kita juga bisa mengirim pesan ke mereka. Misalkan ini, klik Messenger kemudian import ya. Kemudian teman-teman di sini ini bisa memanggil nama orangnya. Di sini ada coding. Jadi misalkan selamat pagi misalkan. Nah, terus kemudian baru namanya dolar-dolar, name gede semua, kemudian dolar-dolar. Misalkan gini, salam kenal. Misalkan gini ya. Tapi nanti teman-teman boleh di sini nulis apa aja dan kemudian kalau teman-teman memang punya website itu boleh dimasukkan di sini atau misalkan WA-Me-nya boleh dimasukkan di situ. Kemudian setelah itu baru kirim. Nah, begitu dikirim ya, maka nanti ini akan memanggil si orangnya. Jadi Lisnawati kan. Nah, di sini nanti pesan ini ya, pesan ini dia akan memanggil. Jadi namanya akan dipanggil di sini. Selamat pagi Lisna. Salam kenal. Nah, seperti itu. Nah, kan selamat pagi, selamat. Nah, ini kan ngirim tuh. Ngirim namanya tadi kan dia udah mulai nge-broadcast. Oke, ini saya stop ya. Nah, yang berikutnya ya, teman-teman juga bisa apa namanya? Di sini nanti teman-teman bisa mencari target-target yang lain. Jadi bukan hanya yang nge-like aja ya, tapi kan nanti kan ada yang nge-love, ada yang apa. Nah, teman-teman harus bisa menganalisa nih, cari targetnya di sini. Kemudian juga jangan lupa setting bahasanya ya, setting bahasa apa namanya? Bahasa di Facebooknya itu harus pakai bahasa Inggris, home, profil, ya, messenger, notification, chat. Ya, ini harus pakai bahasa Inggris nih. Jadi rubah dulu nanti pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang si tools ini hanya bisa ngebaca bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus harus merubah dulu. Kemudian untuk settingan, ya ini penting banget. Nah, untuk settingan ya, ini delaynya ya.
itu seolah-olah harus memang secara manual. Jadi robotnya seolah-olah memang yang ngerjakan itu adalah human atau manusia. Kalau misalkan terlalu cepat, itu kemungkinan di bloknya besar juga ada. Jadi saya nggak ngejamin kalau ini nggak di blok ya. Tapi teman-teman harus merhatikannya di sini, delay waktunya. Biasanya sih saya settingannya seperti ini. Jadi teman-teman tolong diperhatikan juga di sini. Nah, ini adalah settingan yang biasa saya pakai gitu. Gampang ya? Oke. Untuk tools yang ini saya pikir ini udah cukup mewakili keterangannya. Nanti teman-teman silakan nanti mempelajari lagi. Kalau ada pertanyaan juga boleh nanti japri ke saya. Terkait dengan tools WhatsApp. Jadi teman-teman ada beberapa yang memang sudah mempunyai tools WhatsApp ya. Ini yang nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan tools WhatsApp ini. Nah, ini adalah tampilan dari si tools WhatsApp. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah teman-teman bisa menggunakan fasilitas di sini. Itu yang pertama adalah ini, My Group Grabber. Jadi fungsinya di sini adalah untuk ngambil member dari grup. Saya contohkan ya. Nanti kita open WhatsApp dulu ya. Kemudian nanti akan dibawa masuk ke eh, apa namanya? Ke WhatsApp web ya. Dan ini yang apa namanya? Yang yang akan kita gunakan untuk narik data. Coba saya scan dulu. Oke. Nah, ini adalah grup ya. Jadi coba misalkan saya ngambil misalkan grup Homeland Property misalkan di sini ya. Nah, member grup ini yang akan kita ambil. Jadi setelah kita pilih grupnya, kemudian kita balik ke sini, kemudian kita grab kontaknya. Oke. Nah, kita dapat 200 nomor di sini. Kemudian kita add to list, dijadikan target ya. Kemudian kita close. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mulai menuliskan. Nah, banyak pertanyaan ke saya, Kang, gimana untuk menghindari di blok di WhatsApp? Yang pertama yang perlu diperhatikan di sini sudah ada fitur spin tag. Spin tag ini fungsinya adalah untuk random kata-kata yang kita bikin. Misalkan kata-kata pembuka misalkan ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sehat. Misalkan gini. Kemudian add message. Nah, ini nanti akan random nih. Dia di sini akan random. Tapi kalau teman-teman punya nama orangnya di sini ya, itu kita juga bisa manggil nama mereka. Tinggal klik full name aja. Full name maka nanti dia akan manggil pada saat broadcast. Tapi karena kita tidak punya namanya, ya maka ini tidak perlu dipakai. Terus misalkan gini, dapatkan promo. Misalkan untuk diskon ya, misalkan untuk diskon itu kan mengandung katanya anonimnya banyak, maka saya pakai spin tag lagi. Diskon, DISC, terus potongan. Misalkan gini. Nah, terus di sini 50% plus 25%. Tools digital marketing
broadcast Facebook, broadcast WhatsApp, lisensi seumur hidup. Order misalkan gini, 08 11 222 594. Nah, misalkan gini. Kemudian kita juga bisa masukin gambar atau foto atau video di sini. Jadi tinggal klik ya, kemudian kita tinggal pilih gambarnya. Misalkan saya pilih yang ini ya, gambarnya. Oke, open. Nah, kemudian ini tinggal kita send, send, close, ya, send now. Nah, dia masuk lagi nih ke mana? Ke eh, WhatsApp web. Jadi selalu based on-nya di sini selalu pakai WhatsApp web ya. Dan teman-teman kalau mau ngebales ngebales bukan di WhatsApp web yang di sini tapi di handphone aja langsung. Nah, ini kita scan lagi ya. Kita scan lagi. Oke. Kita tunggu beberapa saat kemudian akan terjadi broadcast massal. Jadi kalau kita lihat di sini nanti ya, begitu ini udah nyambung. Nah, di sini nanti dia muncul waktu delay sendingnya. Jadi nanti juga nanti saya liatin apa namanya settingannya ya. Jadi dia lagi siap-siap buat nge-broadcast ya. Nah, ini kan udah muncul ya. Wait for 6 detik ya. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, dia mulai nge-broadcast. Nah, dia nge-broadcast. Jadi dia apa mengirim kata-kata juga sama dengan gambarnya. Kemudian si tulisannya pun di sini random. Jadi kalau kita perhatiin tadi kita masukin kata-kata yang menggunakan spin tag di sini, ya ini kan spin tag, ya. Kemudian yang atas juga sama spin tag. Nah, ini di sini random hasilnya. Jadi dapatkan diskon 50 plus 25 tuh. Salam sehat kan pembukanya, bukan assalamualaikum. Jadi di sini random. Nanti kita akan lebih dalam lagi ya. Jadi teman-teman eh, nanti kita bisa bisa lebih perdalam lagi terkait dengan tools-tools yang ada gitu. Ini saya minimize aja ya. Oke. Nah, kemudian saya sebetulnya punya satu tools lagi. Sebetulnya banyak toolsnya, cuman saya punya satu tools lagi. Itu adalah toolsnya ada di Ninjagram. Jadi biasanya saya ngebangun ngebangun Instagram itu menggunakan tools ini. Kalau teman-teman pernah dapat tawaran atau pernah ngedengar yang jual follower Instagram, nah tools yang digunakan salah satunya adalah tools ini. Jadi dia buat ngebangun kolam, buat ngebangun follower, dan ini powerful, sangat-sangat powerful sekali. Nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah tools Ninjagram ya. Ini saya login dulu ya. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah apa namanya tools dari Ninjagram. Jadi tools ini fungsinya adalah untuk
membangun dan mencari target yang pasti. Jadi gini, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah auto follow, kemudian ada auto unfollow, auto like, auto comment, ya, auto view stories, sama auto chat untuk menerima pertemanan. Nah, biasanya yang saya pakai di sini adalah saya mencari target. Jadi eh, kalau misalkan nih, misalkan kita jualan rumah. Nah, jualan rumah itu targetnya bukan orang yang jualan rumah, tapi orang yang tertarik dengan hal-hal yang memang berhubungan dengan rumah. Misalkan di sini, misalkan ya, saya coba cari misalkan eh, desain taman, desain taman misalkan, taman, atau inspirasi desain rumah nih. Nah, di sini ya, di sini kalau kita lihat nanti kita akan melihat si Instagram yang menjadi target kita itu, dia banyak nggak nih yang apa namanya, yang nge-like-nya atau misalkan followernya sendiri. Kenapa? Karena nanti di sini itu kita bisa cari berdasarkan tag, ya, atau misalkan berdasarkan user follower atau following. Jadi kalau misalkan saya mau ngambil yang 200 orang ini, itu saya tinggal ambil user follower ya, kemudian yang ininya di copy, username-nya di copy, ya, masukin ke sini, nah terus ditarik. Jadi si 272 orang ini followernya itu akan kita ambil ya. Kemudian nanti kita follow, auto follow. Nah, ini kan followernya dia nih. Nah, nanti kita follow, auto follow. Ini saya stop aja ya. Oke. Nah, nanti di sini ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung auto follow di sini. Nah, ini begitu ini diklik ya. Klik. Nah, nanti dia otomatis dia akan me-auto follow si target yang tadi, si target follower yang tadi. Dan kita di sini di checklist like each user last 1 2 post. Jadi otomatis si tools ini nanti akan nge-like si postingan dari target tadi. Kemudian dia juga akan secara otomatis melihat story-nya si target tadi. Jadi nanti seolah-olah memang nanti robot gitu loh. Yang bekerjanya bukan robot tapi seolah-olah manusia. Kenapa? Karena nge-like otomatis, kemudian apa namanya, eh ngelihat story-nya dia. Nah, seperti itu. Kemudian juga di sini kita bisa mencari berdasarkan tag. Biasanya saya juga ini berdasarkan tag. Misalkan gini, kalau mau cari yang bersangkutan dengan rumah, misalkan taman minimalis, misalkan taman minimalis, sorry, taman minimalis. Nah, ini saya clear dulu targetnya. Nah, kemudian kita start. Maka secara otomatis ya, tools ini nanti akan mencari hashtag-hashtag yang menggunakan kata kunci taman minimalis. Nah, ini ada 275.000 post. Nah, nanti dia otomatis nih, si tools ini otomatis nanti akan narik lagi orang-orang yang posting ini. Tapi kalau saya biasanya yang saya cari itu adalah di sini saya akan melihat dari setiap gambar ini ya, mana yang paling banyak nge-like-nya. Di sini kan ada kelihatan kan, like, komen, like, komennya kan. Nah, kita coba lihat mana gambar-gambar yang memang paling banyak eh, dilihat sama orang gitu ya. Termasuk kalau kita juga bisa melihat ini, melihat apa namanya,
eh, iklannya orang juga. Nah, misalkan ini ada 26 orang ya, ada 26 orang yang nge-like. Ini kita lihat ya. Nah, si link ini ya, link postingannya itu kita copy. Kita copy, kemudian di sini kita pilih user who like a post. Nah, URL-nya kita paste di sini ya, kemudian kita start. Jadi yang kita ambil itu adalah orang-orang yang nge-like dari satu postingan. Termasuk kita juga bisa ngambil orang-orang yang komen. Jadi targetnya lebih mateng. Karena di sini kan ada user who like a post ya. Sama di sini nanti juga ada user who like nih, user who comment on a post. Nah, jadi kita bisa ngambil juga yang komen. Nah, ini adalah orang-orang yang ngambil apa namanya? Yang ngambil like-nya. Nah, ini ada 26 like kan? Ya. Oke. Nah, ini kemudian kita auto follow. Kemudian di sini juga ada auto unfollow. Fungsinya apa sebetulnya auto unfollow ini? Kalau saya itu untuk ngebuang orang-orang yang saya follow, kemudian mereka nggak follow back. Jadi Instagram kita nih apa namanya eh, penuh real. Nah, hasil dari yang tadi ya, hasil dari yang kita ambil ini ya, itu sebetulnya kita bisa pecah data orang ini, bisa kita dapat nomor teleponnya. Pakai apa? Pakai tools lagi yang pasti. Jadi nanti eh, ada tools yang memang ini bisa kita ambil ya, bisa kita ambil datanya, bisa kita ambil datanya. Jadi si tools ini kalau kita buka, nomor-nomor ini nih, angka ini adalah username. Nah, username ini. Nah, username ini ya, ini bisa kita pecah. Kita bisa dapat data mereka. Kalau mereka mencantumkan nomor telepon ya, kita bisa dapat. Coba kita buka aja. Nama toolsnya Instascribe. Jadi teman-teman nanti eh, bisa menggunakan tools ini untuk mengekstrak, men-scrap data-data dari Instagram untuk mendapatkan nomor telepon, email, kemudian username-nya, kemudian followernya dia berapa, itu kita bisa dapat di situ. Nah, yang tadi, follower yang tadi itu kita paste di sini nih. Kita masukin di sini ya. Kemudian kita start. Nah, nanti si tools ini dia akan mecah secara otomatis ya. Orang-orang yang follower ini itu dipecah sama dia. Jadi kalau misalkan orang ini, target kita ini ada nomor teleponnya dan emailnya dia cantumin, maka nanti di sini muncul nomor telepon dan email target kita. Fungsinya apa? Kalau kita sudah dapat nomor telepon sama emailnya ya, maka kita bisa menawarkan mereka melalui broadcast WhatsApp maupun broadcast email. Itu bisa kita lakukan. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Jadi karena saya ngambilnya cuma 26 ya, jadi nggak banyak. Kalau banyak ngambilnya pasti nanti akan muncul nomor telepon sama email. Kalau yang ini kenapa 26 ini nggak muncul? Karena memang mereka tidak mencantumkan nomor telepon dan emailnya. Seperti itu. Tapi kita bisa lihat nih, kayak ini nih Gamis Grosir ya. Dia followernya berapa? 2.600. Terus si ini 4.000 sekian. Biasanya saya nanti menjadikan target mereka, dijadikan target untuk saya ambil atau saya cek follower-followernya. Ini kalau yang di bawah 2.000 itu biasanya saya skip. Seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin penjelasannya ringkasannya cukup sekian dulu.
Karena nanti saya sih berharapnya kita bisa ketemu di kelas offline ya. Untuk apa? Untuk nanti kita lebih banyak lagi praktek lagi, langsung lebih banyak lagi ngebuka tentang eh, digital marketing, bagaimana membangun kolam, bagaimana mendapatkan data, bagaimana trik-trik kita melakukan broadcast, kemudian Facebook Ads dan sebagainya, termasuk nanti Google Ads. Nanti akan kita bahas di kelas offline. Jadi eh, hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh nanti silakan japri-japri ke saya. Terima kasih, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.